Persib Bandung kembali mengalami kekalahan menyakitkan dalam lanjutan BRI Superliga pekan ke-7. Pertandingan di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Persib kalah 1-2 dari Kuda Hitam Persita Tangerang. Pengamat sepak bola nasional, Bung Binder, mencoba mengurai faktor kekalahan sang juara bertahan besutan Boyan Hodak. Bagi Persib Bandung ini adalah kekalahan kedua mereka yang dua-duanya mereka alami di partai tandang. Sebelumnya Persib juga kalah dari Persijap Jepara dengan skor yang sama 2-1. Pertandingan ini digelar di Bali. Tapi saya pikir bukan itulah alasan atau faktor yang membuat Persib mengalami kekalahan. Saya awalnya juga bingung kenapa pertandingan digelar di Bali. Tapi kemudian saya cek dari media dan saya baru dapat jawaban bahwa ternyata keputusan pindah venue bukan atas kehendak I-Liga. Perubahan diajukan oleh tim tuan rumah dan disepakati oleh tim tamu. Dalam pertandingan tersebut, Bung Binder, Persib Bandung sejatinya tidak bermain buruk, hanya saja Persita bermain lebih efektif dalam pertandingan tersebut. Bukan berarti secara teknis mempengaruhi permainan Persib. Secara teknis permainan sebenarnya Persib tidak bermain buruk. Memang Persita lebih efektif. Kenapa? Karena para pemain Persita sudah paham Persib kalau memang mereka mau main bertahan. Maka mereka bertahannya konsisten selama 90 menit. Jadi itulah kelebihan dari Persita dengan pelatih mereka Carlos Peña. Tidak punya banyak peluang, meski begitu tim tersebut kerap merepotkan tim lawan. Jadi memang Persita nggak banyak peluang dan mereka nggak banyak melakukan pergerakan ke arah pertahanan Persib. Maka itu, para pemain Persib lebih banyak mengandalkan crossing atau tendangan jarak jauh yang sebetulnya juga sulit untuk bisa mereka konversikan menjadi gol. Jadi bukan Persibnya yang bermain buruk, tetapi Persitanya menerapkan strategi yang baik tuntasnya. Persib Bandung sumbang pemain terbanyak ke skuad timnas Indonesia yang akan bermain di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan total 4 pemain. Tom Haye, Eliano Reisder, Beckham Putra, dan Mark Locke menjadi kontingen Persib Bandung yang akan turut membantu timnas di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Timnas Indonesia akan menghadapi Arab Saudi pada tanggal 9 Oktober, disusul menghadapi Irak pada tanggal 12 Oktober mendatang. Mark Locke menilai situasi ini menjadi sebuah kebanggaan bagi Persib. Sebelumnya sempat tidak ada satupun nama pemain Persib yang dilirik Patrick Kluivert. Saya rasa ini sebuah kebanggaan untuk Persib karena beberapa tahun kemarin mungkin selalu ada masalah dengan Persib. Seusai menjadi juara back-to-back Liga 1, Persib berani mendatangkan pemain-pemain berkualitas berlabel Timnas Indonesia. Mark Locke menilai memang seperti itu seharusnya sebuah tim besar dengan status juara dihuni oleh banyak pemain timnas. Kalau ambil contoh di negara luar, selalu seperti itu. Tim paling besar dengan juara apapun, tentunya pemain terbaik mereka akan bermain untuk timnas. Kendati begitu, apapun pilihan Patrick Kluivert dengan ada atau tidaknya pemain Persib harus dihormati. Dia yang lihat sendiri siapa yang cocok untuk game dia akan dipilih dan kita harus terima tuntasnya. Kapten PSM Makassar, Yuran Fernandes, resmi dijatuhi sanksi larangan bermain sebanyak 4 laga karena melakukan tindakan indisipliner ogah menyalami wasit saat menjelang laga PSM kontra Persija. Selain itu, Yuran juga dijatuhi denda sebesar 50 juta. Betul, ada sanksi 4 match, ada juga denda 50 juta, ungkap media officer PSM Makassar.
Ia pun mengatakan surat pemberitahuan sanksi iuran dari Komdis PSSI baru diterima PSM setelah sesi official training. Iuran sempat bergabung dalam sesi latihan di Stadion Gelora B.J. Habibie. Dia membenarkan Iuran dijatuhi sanksi oleh Komdis karena menolak menyalami wasit saat menjelang laga PSM menghadapi Persija. Aksi Iuran itu dinilai sebagai tingkah laku buruk terhadap perangkat pertandingan. Imbas dari sanksi ini, Iuran dipastikan akan absen saat menghadapi Persib Bandung di pekan selanjutnya. Sementara di media sosial, muncul pertanyaan dengan tindakan yang dilakukan Mark terhadap wasit. Dalam unggahan beberapa akun sepak bola nasional, mempertanyakan Iuran Fernandes disanksi karena bertingkah laku buruk pada wasit. Netizen membandingkan tingkah Mark saat mengelus kepala wasit. Apakah Mark juga akan disanksi atau tidak? Let's see tuntasnya. Satu pemain yang menjadi bagian Borneo FC masih tampil sempurna adalah João Vinicius. Dia merupakan sosok striker asal Brazil. Terbaru, dia mencetak 1 gol saat Borneo mengalahkan Persija pada pekan ke-7 Superliga di Stadion Segiri Samarinda. Dia mencetak gol pembuka pada menit ke-45. Fakta mengenai Vinicius di masa lalu terkuak, ternyata dia pernah mencoba peruntungan bergabung dengan Persib Bandung pada 2019. Pemain asal Brazil itu dimainkan Persib pada laga pramusim. Persib terlibat dalam turnamen Asia Challenge 2020 di Malaysia. Ketika itu, bukan cuma Vinicius yang mendapatkan kesempatan untuk trial. Pada waktu yang sama, pelatih Robert juga melihat performa Wander Luiz. Keduanya tetap dibawa ke Bandung untuk menjalani pemusatan latihan di Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Keputusan akhir, Robert melepas Vinicius dan mempertahankan Wander Luiz. Pada 1 Juli 2025, Vinicius digayat Borneo FC dari klub Liga Bahrain dengan status bebas transfer. João Vinicius tampil gemilang bersama Borneo FC di Superliga musim ini. Ia juga dikenal sebagai satu di antara striker haus gol. Dia telah mencetak 3 gol dari 6 laga yang dijalani Borneo FC. Selain gawang Persija, dia pernah mencetak 2 gol ke gawang Persijap Jepara. Namun, meski begitu jumlah gol Vinicius masih kalah dibandingkan dengan striker Persib saat ini, William Barros. Barros total sudah mencetak 5 gol, 4 gol di Superliga dan 1 gol saat melawan Manila Tiger di playoff ACL tuh tuntasnya.